Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunga Putri Hananta. Untuk pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai networking model. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke penjelasannya. Oke, jadi networking model ini adalah suatu model atau kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi dan pertukaran data terjadi antara perangkat-perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan komputer. Networking model membagi proses komunikasi jaringan menjadi beberapa lapisan atau layer, di mana setiap layer memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda tetapi saling berhubungan. Oke, contohnya ini kayak PC terhubung ke WiFi atau LAN, terus ke router, ke internet, bahkan ke server website. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa lapisan layer dari networking model. Untuk yang pertama adalah application layer. Jadi application layer ini adalah layer paling atas dalam TC atau IV, model yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi yang digunakan oleh pengguna dengan layanan jaringan. Jadi layer ini bukan berarti semua aplikasi seperti Chrome, Word, atau Google Game. Maksudnya adalah protokol dan layanan jaringan yang digunakan oleh aplikasi tersebut untuk berkomunikasi melalui jaringan. Fungsinya itu adalah menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi. Nah, di sini ada beberapa contoh protokolnya ya. Yang pertama adalah TTP, ini digunakan untuk komunikasi website. Yang kedua ada WHTTPS, ini digunakan untuk komunikasi website yang menggunakan keamanan atau inskripsi. Yang ketiga ada FTP, ini untuk transfer file. Yang keempat ada DNS, ini tuh untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Dan yang terakhir ada SMTP, ini tuh berfungsi untuk mengirim email. Nah, yang kedua ada transfer layer. Jadi transfer layer ini adalah layer yang berfungsi mengatur komunikasi data dari satu perangkat ke perangkat tujuan, terutama bagaimana data dikirim dari aplikasi sumber menuju aplikasi tujuan. Kalau application layer lebih fokus pada layanan yang digunakan. Nah, transfer layer mengatur proses pengiriman datanya. Dua protokol penting dalam transfer layer itu, yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. Ini itu merupakan protokol yang menyediakan komunikasi yang andal dan teratur. Contohnya digunakan dalam komunikasi web dan transfer data yang membutuhkan keandalan. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Ini lebih sederhana dibandingkan TCP. UDP tidak melakukan mekanisme keandalan seperti TCP sehingga prosesnya lebih ringan dan cepat, tetapi data dijamin sampai atau berurutan. UDP banyak digunakan untuk komunikasi yang membutuhkan kecepatan dan toleransi terhadap kehilangan sebagian datanya. Nah, yang ketiga ada network layer. Jadi, network layer ini adalah layer yang bertugas untuk mengatur pengamatan logis dan pengiriman paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, dari sinilah kita mengenal IP address ya teman-teman. Saya berikan dulu satu contoh. Di sini ada PCA. IP-nya 192.168.1.10 menuju router dan server 8.8.8.8. Nah, router ini untuk menggunakan informasi untuk menentukan kemana paket harus diteruskan. Saya akan menjelaskan apa itu routing. Jadi routing ini adalah proses menentukan jalur yang akan digunakan paket untuk mencapai jaringan tujuan. Data pada network layer, pada layer ini, data umumnya disebut dengan paket. Jadi, kalau untuk intinya network layer itu mengatur IP address, paket, dan routing agar data dapat mencapai jaringan tujuan. Nah, yang keempat ada data link layer. Data link layer ini bertugas untuk mengatur komunikasi data antara perangkat yang terhubung secara langsung dalam suatu jaringan serta menangani pengiriman frame melalui media jaringan. Di sini kita mengenal MAC address ya teman-teman. Jadi MAC address atau Media Access Control Address adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi interface jaringan pada tingkat data link. Contohnya ini ya, 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Data pada data link layer disebut frame. Data dari network layer yang berupa paket kemudian dibungkus menjadi frame untuk dikirim melalui jaringan lokal. Nah, perangkat yang berkaitan dengannya itu contohnya yang pertama switch, yang kedua NIC atau Network Interface Card, dan yang ketiga adalah bridge. Nah, yang selanjutnya ada physical layer. Physical layer ini adalah bagian yang berhubungan langsung dengan media fisik dan sinyal yang digunakan untuk mengirimkan bit data. Contohnya kabel UTP, fiber optik, kabel sosial, gelombang radio wifi, konektor, sinyal listrik, dan sinyal cahaya. Jadi data pada tingkat paling dasar dikirim sebagai bit 0 dan 1. Contohnya 01011010. Bit tersebut kemudian direpresentasikan menjadi sinyal sesuai media yang digunakan.
Untuk mengetahui lebih lanjutnya, teman-teman juga harus benar-benar mempelajari apa yang dimaksud dengan bit, karena itu benar-benar harus teman-teman pahami ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan OSI model. Jadi, model OSI itu Open atau System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ICO untuk mendeskripsikan bagaimana data dikirim dan terima melalui jaringan komputer. Model ini membagi seluruh proses komunikasi data yang kompleks menjadi 7 lapisan yang terstruktur secara hierarkis. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dan berkomunikasi langsung dengan lapisan di atas atau di bawahnya, sehingga memungkinkan perangkat dari vendor yang berbeda untuk saling bertukar data dengan lancar ya. Oke, jadi begitu saya jelaskan ulang ya pada intinya. Networking model ini atau model jaringan adalah kerangka kerja konseptual yang membagi proses komunikasi data pada komputer menjadi beberapa lapisan atau layer, agar mudah diatur, dipahami, dan dikembangkan. Kalau dua model utama dari networking model ini adalah yang paling sering dipakai, OSI layer atau 7 lapisan. Oke teman-teman, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.